Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di minggu di bulan Februari ini, bersama dengan Kak Ima, kita akan mulai sekolah minggu online. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Hai adik-adik, kita mau memanggil Tuhan Yesus dengan kedua tangan kita. Coba 5, 10. Kemudian kita tangkupkan tangan sebelum kita berdoa pembukaan hari ini. Mari Kakak Ima yang akan mengajarkan doanya. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dan memampukan kami untuk bangun di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu semalam, dan kiranya Engkau melindungi kami di hari ini Tuhan, karena sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu online hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat menerima firman-Mu dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mulai sekolah minggu ini dengan memuji nama Tuhan, dan sudah ada adik-adik kita atau teman-teman kita dari sekolah minggu yang sudah rekaman di rumah loh. Jadi kita akan mulai rekamannya dan kalian bisa ikut nyanyi juga. Halo, shalom adik-adik semuanya. Salam sehat selalu ya.
Oke adik-adik, tadi sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Bu Titi kasih judul Mengalah bukan berarti kalah. Oke adik-adik, siapa yang pernah mengalah? Ayo. Atau mungkin malah belum pernah mengalah sama sekali. Ayo siapa? Pasti tidak ada ya. Saya percaya anak Tuhan pasti semuanya bagus-bagus, hebat-hebat, baik hati, suka mengalah. Oke, di pagi hari ini ada cerita dari Abram dan Lot. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Abram dan Lot berpisah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, Bapak Abram dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Setelah dari Negeb, lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu, dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan. Begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan dengan Sarai istrinya, pelayan, dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Halo, gimana adik-adik? Sudah melihat tayangan videonya ya? Di situ terlihat Bapak Abraham adalah orang yang baik hati dan suka mengalah. Daripada bertengkar atau berkelahi dengan Lot saudaranya sendiri, Bapak Abram lebih memilih untuk mengalah. Bahkan Bapak Abraham menyuruh Lot untuk memilih tanah terlebih dahulu bagian mana yang ingin diingini oleh Lot. Sedangkan Bapak Abram bidang yang lainnya. Nah, di situ adik-adik, terus Lot akhirnya meminta daerah yang banyak airnya, yaitu di lembah Yordan di dekat kota Sodom. Sedangkan Bapak Abram mendapat
tempat di daerah Kanaan. Nah, apa yang terjadi adik-adik selanjutnya? Akhirnya kota Sodom dan Gomora akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan karena melakukan dosa-dosa. Sedangkan Bapak Abram diberkati oleh Tuhan, malah diberikan keturunan yang banyak seperti banyaknya butiran debu tanah. Nah, begitu ya adik-adik. Oleh karena itu, marilah adik-adik kita mencontoh seperti Bapak Abram yang suka mengalah. Nah, adik-adik bisa lakukan misalnya seperti mengalah sama adik yang punya adik, mengalah sama adiknya yang di rumah, ataupun mengalah sama temannya. Kalau punya sesuatu tidak boleh untuk rebutan. Adik-adik lebih baik mengalah. Begitu ya adik-adik ya. Karena apa? Karena mengalah bukan berarti kalah. Oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, jadi yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama teman-temanmu dari rumah. Kita juga sudah berdoa, bahkan kita juga belajar firman Tuhan. Kita belajar dari tokoh Abraham dan Lot. Apa tema firman Tuhan pada hari ini? Yaitu tentang mengalah bukan berarti kalah. Nah, sekarang kita bersama-sama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam persembahan. Bersama-sama kita memberikan persembahan diiringi dengan pujian dari temanmu, Dek Zeke dan Kak Abdiel. Kasih kau dengan kasih Tuhan, kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, mari kita berikan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Yuk, Budi yang hantarkan, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan sedikit persembahan dari banyaknya berkat yang Kau berikan kepada kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sesudah ini kita akan belajar bersama Bu Ati. Bu Ati mau bikin kreativitas apa ya? Yuk kita simak. Namun sebelum kreativitas, kita akan memuji nama Tuhan lagi bersama temanmu, Dek Nathan. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya,
kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Kak Ati. Jangan lupa, hari-hari ini kita tetap jaga kesehatan. Jaga mood kita supaya tetap senantiasa semangat, apalagi semangat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan berkreasi, memasak sesuatu yang sederhana, berguna selama masa pandemi, supaya kita tidak sering jajan keluar, tetapi kita bisa membuat sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar bersama memasak sate telur. Nanti bisa minta tolong ke mama atau kakak, dan harganya juga lumayan terjangkau, nanti bisa kita kerjakan, dan pastinya makanan ini nanti sehat dan adik-adik bisa membuatnya sendiri. Yang pasti tetap dibantu mama papa ya untuk menyalakan kompornya. Oke, kita akan bersama-sama belajar memasak pada kreasi sekolah minggu hari ini. Ikuti selanjutnya. Nah, untuk kreasi pada hari ini, Bu Ati akan membuat sate telur atau apa saja yang bisa dipakai untuk camilan pada saat pandemi ini, supaya pada saat pandemi ini adik-adik, anak-anak sehat semua, nggak usah jajan jauh-jauh, tapi kita bisa membuat kreasi sendiri di rumah bersama mama dan papa. Nah, kali ini Bu Ati memakai 2 telur ayam. Tuh, 2 telur ayam yang nanti akan dikocok, dipecah, terus ditaruh di dalam mangkok, kita kocok. Memakai air kurang lebih 5 sendok. 5 sendok. Supaya nanti telurnya itu agak berasa, tidak asin, tidak tapi gurih, Bu Ati memakai penyedap rasa jamur. Sehat ini dari jamur, tidak memakai MSG. Nah, selanjutnya bahan menu utamanya adalah bisa memakai ditambah sosis. Adik-adik bisa membeli sosis, atau kalau di rumah nggak ada, cukup dengan telur aja nanti bisa. Atau sosisnya dikasih mie. Nah, variasinya bisa pakai mie. Nanti kita bersama-sama membuat sate telur atau sate sate mie. Ya, nanti bisa dipakai untuk camilan kita selama di rumah. Kita akan coba ya satu persatu. Nah, ini telur setelah dipecah, dimasukkan di dalam mangkok, kita kocok pelan-pelan, boleh lebih cepat, lebih bagus sambil olahraga ya. Pagi-pagi atau sore-sore kita membuat nyamilan supaya badannya sehat juga, sambil olahraga, sambil kocok-kocok. Nah, setelah berbuih ini ya. Nah, berbuih, kita tambahkan air sedikit. Kita tambahkan airnya. Airnya ini berfungsi untuk apa? Bukan untuk tambah banyak ya, tetapi biar nanti itu mengikat telurnya. Oh, pelajaran apa ini ya? Yo, yang sudah tahu pelajarannya di sekolah sambil diingat-ingat. Nanti bisa telurnya mengembang. Tuh, jadi banyak ya. Mengembang. Setelah mengembang ini, tuh ada buihnya. Kita tambahkan penyedap rasa tadi. Bu Ati pakai rasa jamur. Nanti bilang mama beli yang rasa gurihnya nggak pakai MSG ya mah. Nanti mama tahu tuh. Nah, kita tambahkan penyedap rasa. Kita takar aja. Kurang lebihnya segini.
Kalau ditakar setengah sendok teh ya. Setelah itu kita panaskan kompornya. Hati-hati, nanti bilang sama mama atau kakak yang bisa membantu, kompornya dinyalakan pelan-pelan ya kak. Nah, kita akan coba masaknya pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Kita ambil secukupnya, kita tuang di wajan kita. Kita tarik-tarik, 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 terus. Udah jadi kan? Jadi satu dulu. Piringnya mana? Disiapin ya kak, jangan lupa. Lagi, lanjut. Tarik-tarik, tarik-tarik. Gendut ini telurnya. Yang suka makan telur happy nih mesti. Sebagai sarapan, camilan, bekal sekolah besok juga bisa. Dua. Tiga. Oh, ini lari-lari telurnya. Telurnya lari-lari ya. Bisa juga dengan mie. Nih, mie kita taruh di sini. Kita taruh di mangkok tadi, terus kita masukkan di wajan. Terus ini juga bisa diginikan. Oh, sudah jadi. Sudah jadi. Kalau yang mie agak lama. Tapi mie-nya yang penting tadi udah dimasak dulu ya, adik-adik ya, mie-nya tadi ya. Oke. Wah, ini keriting ini mie-nya. Bisa juga pakai sosis. Tuh. Sosis dimasukkan.
Wah, ini bikinan Bu Ati baru hari ini nih. Grogi sama adik-adik. Tuh. Lagi. Udah, wah, lumayan, bisa dapat sostel, bisa dapat telur, bisa macam-macam. Tara, udah jadi. Nah, ini nanti kita akan santap. Bagi adik-adik, anak-anak yang suka pedas, bisa ditambah dengan sambal yang agak pedas. Kita taruh di atasnya boleh. Kalau ada yang tidak suka pedas, biasanya pakai yang tomat aja. Boleh pakai tomat. Itu. Kalau yang nggak suka pedas, kecut atau manis gitu ya, tuh bisa ditambah dengan apa? Tambah pedas lagi. Itu pakai bon cabe. Wah, sukanya Mas Nial nih, Mbak Cio nih. Nah. Oke. Kita santap bersama-sama. Jangan lupa sebelum makan cuci tangan pakai sabun. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus selama pandemi ini. Jadi nanti kita selama makan itu kondisinya sehat dan baik. Oke, selamat menikmati. Tuhan berkati. Adik-adik yang ada di rumah, sekolah minggu online pagi hari ini akan berakhir. Yuk kita akhiri sekolah minggu ini dengan kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk orang tua yang mendampingi adik-adik di rumah. Terima kasih juga untuk adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu minggu depan di sekolah minggu online lagi. Bye-bye. Tuhan memberkati.